Tabi pun jalan-jalan ke Lampung Utara, tidak lupa beli terasi. Cagar budaya bertahan lama kalau kita cepat meregistrasi. Kali ini kerabat kerja kami yang dinahkodai oleh Agus Tiadatara mendapat kesempatan mendampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Perdana Putra, beserta jajarannya untuk ziarah ke makam Puyang Nunyai, gelar Minak Triodiso. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 km dari pusat kota, Kabupaten Lampung Utara, tibalah kami di Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi. Miris, jalan menuju makam Puyang Minak Triodiso kondisinya sangat memprihatinkan. Selain kondisi jalan yang rusak parah, hutan bambu yang berada di area makam Puyang pun terasa sangat mengganggu. Karena rimbunnya rumpun bambu telah menutup akses menuju makam Puyang Minak Triodiso. Setelah tiba di lokasi makam Puyang yang kini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya, kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencoba menginventarisir kembali area makam Puyang untuk disesuaikan dengan kondisi tahun sebelumnya saat dilakukan riset bersama tim arkeolog. Kondisi makam nyaris tidak ada perubahan, namun sangat disayangkan kondisi akses menuju lokasi cagar budaya sangat memprihatinkan. Selain itu, kondisi batu megalitikum yang diduga sebagai tempat dilakukan rapat ataupun ritual adat di zaman kedaulatan Ratu di Puncak. Dalam kondisi tidak terawat, bahkan diduga sudah ada yang hilang akibat tangan jahil oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kondisi bangunan tepat di atas makam Minak Triodiso dalam keadaan bocor akibat genteng yang bergeser. Diduga kuat genteng bergeser akibat getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan batu yang ada tepat di seberang makam Minak Triodiso. Berikut nama dan letak makam Puyang Minak Triodiso dan juga makam istri Minak Triodiso. Kelompok makam Minak Triodiso. Kelompok makam Minak Triodiso terlindung cungkup tampak dan tertata lingkungannya. Air sawah tidak mencapai kaki cungkup dan tidak menggenangi lingkungan makam. Makam Minak Triodiso. Makam terletak di bagian tengah. Makam Minak Triodiso dilengkapi jirat berudak berlapis keramik 3 tingkat. Nisan makam bagian kepala berbentuk bulat panjang dari batu granit, sedang nisan makam kaki berbentuk gada dari bahan semen. Ukuran makam panjang 2,10 meter dan lebar 120 cm. Nisan berukuran tinggi 72,8 cm dan diameter 12,3 cm. Makam Minak Triodiso nisan makam kaki berbentuk gada seharusnya terbuat dari bahan granit sudah diganti dengan nisan bahan semen. Makam Minak Peduko Begedoh. Makam terletak di sebelah kanan makam Minak Triodiso. Makam tidak dilengkapi jirat. Nisan terbentuk bulat panjang dari bahan batu granit diorit. Ukuran makam panjang 180 cm dan lebar 30 cm. Nisan berukuran tinggi 72,8 cm dan diameter 12,3 cm. Makam Minak Peduko Begedoh. Pengamatan detail nisan kepala dan kaki sudah terpendam penguatan semen. Nisan kaki sudah patah bagian ujung gada. Makam Minak Penatih Tuho. Makam terletak di sebelah kiri makam Minak Triodiso. Makam tidak dilengkapi jirat. Nisan terbentuk bulat panjang dari bahan batu granit diorit. Ukuran makam panjang 180 cm dan lebar 30 cm. Nisan berukuran tinggi 72,8 cm dan diameter 12,3 cm. Makam Minak Penatih Tuho, Minak Rajo Dunio. Pengamatan detail nisan kaki sudah terpendam semen.
kelompok makam Mina Munggah Dabung. Di sebelah tenggara makam Mina Triodiso berjarak sekitar 300 meter, terdapat bukit kecil yang dinamakan Gunung Rimba Bekasan. Di atas bukit terdapat lahan yang ditumbuhi bambu. Hutan bambu tersebut luasnya sekitar 65 hektar. Pada hutan bambu tersebut terdapat lahan seluas sekitar 1 hektar yang dikelilingi parit dan sungai. Parit di sisi timur lebarnya sekitar 50 cm. Parit di sisi selatan lebarnya sekitar 10 meter dan kedalaman sekitar 6 meter. Sisi barat dan utara merupakan aliran sungai Pasuut yang merupakan anak sungai Waiabung. Pada lahan yang dikelilingi parit dan sungai terdapat makam keramat. Keletakan makam berada pada orientasi makam barat laut tenggara. Tokoh yang dimakamkan terdiri dari makam Minak Maju Lemawang, sebelah kiri makam Minak Munggah Dabung, makam Minak Munggah Dabung makam tengah, dan makam Nuban sebelah kanan makam Minak Munggah Dabung. Ketiga makam tersebut tidak dilengkapi jerat. Nisan sebagai penanda makam berbentuk pipih. Ukuran makam panjang 410 cm dan lebar 430 cm. Nisan berukuran tinggi 79 cm dan diameter 22 cm. Makam berada dalam satu kelompok yang dipagari tiang dan dibatasi dengan susunan batu melingkar persegi panjang. Di sebelah selatan makam terdapat cungkup untuk layanan peziarah. Lambang Uluf Rajo di Lauk. Datuk di puncak sebagai pemimpin masyarakat yang bermukim di Cangguk Hacak Dia mendapatkan pengkhianatan dari Rajo di Lauk yang berasal dari Laut Lebuh. Rajo di Lauk yang berpura-pura menjadi tamu akhirnya dapat membunuh Datu di puncak. Nunyai sebagai keturunan tertua ingin membalas dan membunuh Rajo di Lauk. Bersama saudara-saudaranya berkumpul untuk mengalahkan Rajo di Lauk. Dalam pertemuan itu terbentuklah Abung Siwomigo. Kemudian terjadilah pertempuran dan kepala Rajo di Lauk dibawa ke atas bukit dimakamkan di sebelah timur. Batu tanda kuburan kepala Rajo di Lauk terdapat di sana. Barang siapa yang akan ziarah ke makam Minak Triodiso harus menginjakkan kaki di batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita mendampingi beliau untuk ziarah ke makam Minak Triodiso yang ada di Abung Tinggi. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada beliau. Gimana Pak? Kita siang ini dalam rangka apa ya Pak kesini? Oh ya, terima kasih Mbak. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara hari ini dengan beberapa bulan yang lalu, dalam rangka beberapa bulan yang lalu, makam Minak Triodiso ini telah ditetapkan menjadi cagar budaya Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan rekan-rekan semua berkunjung ke makam nenek moyang atau makam leluhur kita Minak Triodiso yang ada di Kecamatan Abung Tinggi. Kami melihat di sini memiliki potensi wisata religi yang sangat menjanjikan karena apa? Ini adalah nenek moyang atau leluhur dari Abung Siwomigo. Kami di sini melihat sarana prasarananya seperti plafonnya, gentengnya, kemudian catnya, kemudian pelangnya, kemudian jalan yang menuju lokasi wisata ini. Sepertinya kami melihat perlu adanya renovasi atau perbaikan fisik. Oleh karena itu, dengan adanya kunjungan kami ini, selain kami di sini berziarah, kami juga melihat mana-mana yang bisa menjadi prioritas kami pada kegiatan tahun depan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Oh ya Pak, untuk menjelaskan kan di luar ini kan ada simpang siur nih ya. Biar kita masyarakat di sana juga tahu untuk makam yang ada di sini, makam siapa aja ya Pak? Oh ya. Bisa tolong dijelaskan ya Pak? Makam yang ada di Cangguk Gaca yang kita bisa sebutkan di sini Cangguk Gaca di Kecamatan Abung Tinggi ini adalah makam leluhur kita. Makam yang di tengah adalah makam
Unyai, Nunyai ya Yang bergelar Mina Triodiso. Iya. Kemudian yang di sebelah kanannya itu Mina Begedu, dan yang di sebelah kirinya Mina Penati Tuho. Nah, itu makam-makamnya yang ada di Canguk Gaca ini. Kami dari Dinas Pariwisata di sini hanya meluruskan, jadi isu-isu rumor-rumor yang di mana yang di luar mungkin ada menjadi pertanyaan masyarakat, bahwa makam-makam ini telah ditetapkan atau dimusyawarahkan oleh para penyimbang adat yang ada di marga-marga yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan kabupaten-kabupaten lain, gitu loh. Nah, jadi dengan adanya wisata ini, kita bisa melestarikan adat budaya dan memperkenalkan kepada generasi-generasi muda tentang pentingnya mengenal bahwa kita memiliki leluhur yang ada di Kecamatan Abung Tinggi. Setelah ini ditetapkan sebagai objek cagar budaya, bagaimana harapan ke depannya? Ya. Kami dari Dinas Pariwisata mewakili pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dengan ditetapkannya makam Mina Triodiso atau Canguk Gaca ini menjadi cagar budaya Kabupaten Lampung Utara, berarti pemerintah daerah akan lebih fokus dan concern lagi dengan makam ini. Kami akan mencoba untuk lebih memperhatikan lagi mana sarana prasarana yang masih kurang memadai, sehingga ini akan menjadi makam atau wisata religi yang akan menjadi magnet bagi masyarakat untuk dapat berkunjung di sini. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah daerah berharap dengan adanya perhatian dari kami berupa sarana prasarana ini akan membuat nyaman masyarakat yang berkunjung di lokasi makam ini. Baik Mirsa, sekian dulu perjalanan kami hari ini. Nantikan perjalanan berikutnya ke objek yang diduga cagar budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata. Taman Agrowisata Lembah Bambu Kuning tidak sekedar menyajikan tempat wisata keluarga seperti kolam renang dan taman rekreasi yang luas. Namun agrowisata Lembah Bambu Kuning juga menyajikan berbagai macam destinasi wisata yang akan memanjakan pengunjung dalam menikmati waktu libur bersama keluarga tercinta. Agrowisata Lembah Bambu Kuning kini menghadirkan destinasi wisata dengan berbagai pilihan. Di antaranya perahu dayung, waterboom, kolam renang untuk anak, dan juga agrowisata dengan berbagai tanaman buah, tanaman hias, dan juga tanaman obat. Selain memanjakan mata pengunjung, agrowisata Lembah Bambu Kuning juga melayani pembelian tanaman buah baik eceran maupun grosir dengan harga terjangkau. Agrowisata Lembah Bambu Kuning beralamat di Jalan Terusan Nunyai, Bambu Kuning, Desa Abung Jayo, Kecamatan Apung Selatan. Berlibur di Taman Agrowisata Lembah Bambu Kuning, selain memanjakan keluarga, kita juga akan mendapat edukasi tentang tanaman obat keluarga, tanaman buah dalam pot, dan tata cara merawat tanaman hias. Jadi ini Pak, bunga-bunga hias ini yang kita punya ini bisa kita jual. Biasanya ngambil di sini orang-orang yang baru-baru punya rumah. Oh. Ya. Ini yang paling laku sih. Cemara banyak ya? Di bagian banyak di tempat lain juga masih ada. Cuman yang rata-rata yang ngambil yang ini. Oh gitu. Ini tanaman untuk di halaman depan biasanya kalau cemara Iya, ini benar, depan rumah Pak. ya. Ya. Rumah-rumah baru kan biasanya masih gersang ya Pak, belum ada Jadi tanaman. tanaman Biasanya awalnya ngambil ini. gini ya. Selain ini juga kita ada sayur-sayuran juga ada Pak nih. Ya. Di sana ada juga. Ada tanaman sayur menyayur, buah-buahan. Iya, Ya. ada juga di sini. Ya, saya baru lihat ini di sini juga ada tanaman-tanaman Iya. kembang-kembang ya untuk Ada di juga. taman yang bunga-bunga ya. Biasa di halaman-halaman ya. Pasti Kalau di gampang besar hidup. tempat kita duduk di bawahnya ya. Ya. Dan dia nggak ada musim berbunga terus kan, Iya. habis dia berbunga lagi. Kan kalau ada biasanya kalau yang lain itu kan ada musim-musimnya. Kalau ini guys selalu berkembang. Nah untuk ini, untuk sayur-sayuran yang kayak seledri gini nih bisa dijual juga Pak. Oh ya. Ya harganya start dari 5.000. Oh, Satu polybag Satu ya. polybag. polybag ini ya.
Ini biasanya ibu-ibu hobi. Iya betul. Nah, untuk Ibu-ibu campuran sayuran untuk sop ya. sayur sop. Iya. Ini dijualnya di luar Lampung juga apa di lingkungan di Lampung Utara aja sampai keluar-keluar? Bisa juga? keluar juga, Pak. Oh, gitu. Jadi Bapak, kita di agrowisata Lembah Bambu Kuning ini selain menyajikan tempat wisata untuk keluarga, memang kita menyiapkan edukasi untuk anak-anak, kerjasama dengan pihak-pihak sekolah, dengan dinas-dinas seperti di Dukcapil, seperti itu. Kami juga bahkan menyiapkan ketahanan pangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Kami juga mencoba istilahnya meningkatkan lagi pembuatan produk buah atau ini kita buatkan keripik-keripik seperti itu juga loh Bu. Jadi istilahnya membuat UMKM sendiri gitu. Selain hanya buah, tapi buah ini bisa diolah menjadi keripik, menjadi es krim, menjadi minuman seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara sangat memberikan apresiasi yang tinggi dengan adanya lokasi wisata atau destinasi wisata seperti Lembah Bambu Kuning ini. Lembah Bambu Kuning ini salah satu lokasi wisata unggulan dari Kabupaten Lampung Utara karena di sini saya melihat cukup lengkap dari mulai kolam renang, kemudian rekreasi anak, kemudian di sini juga ada pembibitan-pembibitan. Jadi orang tua yang mengantar anak untuk berwisata bisa sambil melihat buah-buahan, bibit-bibit buah-buahan maupun bibit-bibit tanaman obat keluarga. Iya, betul. Nah, Seperti itu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal ini pada bidang ekonomi kreatif juga melihat di sini juga berpotensi untuk peningkatan UMKM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di khususnya di wilayah lokasi taman wisata ini dan Kabupaten Lampung Utara. Ya. Karena apa? Kami di bidang ekonomi kreatif ini berfokus pada peningkatan SDM aparatur, jadi peningkatan SDM kepariwisataan. Jadi kami selalu mengadakan bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk membuat UMKM produk unggulan yang ada ciri khasnya dari kabupaten atau ciri khas dari daerah tersebut. Itu salah satu produk unggulan kami, unggulan dari Dinas Pariwisata yang diprogramkan untuk masyarakat. Selain itu kita juga mengadakan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM kelompok sadar pariwisata dan masyarakat sekitar lokasi wisata. Iya. Karena apa? Kita tidak bisa menutup mata bahwa Lampung Utara ini orang biasanya melihat dari segi negatifnya aja, tapi dari segi positifnya orang tidak melihat. Oleh karena itu kami sangat mendukung terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dari masyarakat sehingga bisa merubah citra Kabupaten Lampung Utara lambat laun. Karena ke depan Lampung Utara ini adalah salah satu rujukan juga atau andalan dari Provinsi Lampung dalam peningkatan kapasitas SDM-nya dalam UMKM-nya. Iya. UMKM-nya, kemudian destinasi wisatanya. Dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang ada di Kabupaten Lampung Utara dalam segi sarana prasarana untuk peningkatan destinasi lokasi wisata yang sudah ada di Kabupaten Lampung Utara. Makanya kami juga Pak, mungkin dalam waktu dekat, kan itu kan kami akan membuka peternakan. Iya, seperti peternakan ayam bertelur, terus kambing seperti itu. Jadi tingkat selanjutnya berharap ada peternakan yang memang kita lebih bagus lagi seperti itu. Terus sementara kan kita hanya menyiapkan pemancingan gitu ya Bu ya, tapi kami sudah menyiapkan lahan, menyiapkan tempat, bahkan sudah mulai berbenah. Seperti itu Pak, akan membuat semua peternakan ada di agrowisata Lembah Bambu Kuning seperti itu. Jadi UMKM-nya memang nanti kita bisa memperkerjakan SDM lebih banyak lagi seperti itu. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya lokasi wisata ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan juga kami menghimbau jika mengadakan inovasi-inovasi itu jangan lupa berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan. Di Lampung Utara kan ada Dinas Perkebunan dan Peternakan, itu bisa membantu membimbing dengan penyuluh-penyuluhnya dalam segi peternakan, pembibitan ternak atau apapun itu. Cagar Budaya.
mana janjimu Abah dengan api dayaku, apa gue gantungan lagu hatiku ragu menekoniku Abah, minta kak tunggal judul lama di rantauan, bintang bulan putih nggak tahu musim berganti musim, niat hamba mawar berlangsung lain oleh masa oh lawi mulang ini ku mulang mulang kong janji saka ngebabang hati cadang malanggam jama-jama lagu hatiku ragu menekoniku Abah, minta kak tunggal judul lama di rantauan, bintang bulan putus nggak tahu musim berganti musim, niat hamba mawar berlangsung lain oleh masa oh lawi ulang nih ku mulang kon janji saka ngebabang hati cadang malanggam jama-jama Sehe Asah. Sehe Asah merupakan bagian dari ritual pengambilan gelar bagi masyarakat Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Anjungan mati wawai genawai lagi jauh di zaman kelatuan, anjung sendiri mereka serana anak raja, anjung wawai pemarah kutuk kitian sekarang mayau gendai mayau ku
babas muas, dendam mengenai mulai, demoynya kabak, mutun mayang tegelung, dendang sebagat tunas, semayam berajonitai, yang taman anak raja. Senangnya punya cucu. Oh ya. Nah, jamu mana makai? Dimuangin bisa baik ya. Bolong. Hei, adik, kamu. Mina, ya. Wasai juga kan gabung enggak, tapi yang tidak masak kata kita. Ayo, tengah enggak? Jangan tengah enggak. Cukup setahun saya supaya ya cakap ada berapa ya. Tolong lanjut cakap ada enggak aja jadi Dorato balik dari Jingaran apa mak nunggu hijau selesai pai lagi berangkat kasih saya segak dulu lagi cakap punya Hindayan baik yang muslim tinggal tuang supaya dapat menurunkan tabun di bawah dan tangan mulai tak ada dendana dan sesuai dengan susunan sekali lagi yang muslim punya tuang supaya dapat menurunkan tabun masing-masing supaya dapat coba cakapan raja terus ketika pewalti tuan out di arah belakang ya mengianak oleh gitu Pak kenahan Yahudi berserak ya tolong saya mengasih perhatian tulanau jak salah belakang adik mulai hijau saya dapat mungkin samping aja ya dengan makannya mungkin samping aja ya sekali lagi ya kami seluruh ketupat kemampuan supaya dapat membawa kepada tukang masing-masing ada dua batangan. Mulai ada perkembangan dan ada disesuaikan sesuai dengan susunan. Ayo banyak lah, ya pegang aja. Dan saya persiapan. Nah, lanjut apa? Tarik pai. Ya, payung awal berapa? Saya dua batangan dapat. Jalan jauh, tapi saya support kan demikian. Nah. Balik. Kirim. Ya.
Jadi informasi supaya di nomor tangan saya lawa 8 turun dan coba yang nyanang sekaligus ya. Ya inon. Ya mangigang cepat je nyanang kaya itu kan maburutan. Maksud kamu tu tiupang iyo. Daun nyanang sekaligus. Ya. Supaya dapat skiskan nyopol informasi ini hijau terakhir ini yang diri batangan sekali lagi apapun segera kumayan no batangan jangan masing-masing dapat menghubungi persiapan siap sekau siap pengedengan coba di depan pilihan pelita dan nomornya saya batangan Rato mundur. Ikan silupai jauh batian atau penglakau. Ketika Pak dapat ngebawa kepanjang jak nuo batangan di nuo 3 kali. Nah, ya. Nah, itu. Yang nuo nah dia aja jaga wala-wala ini. Ya, adik-adik sudah apa sudah ya. Ya, terima. Nah, kakak bikin kali tiap masak satu ekor. Hebat. Ya, yang mahal juga timbang. Balik. Nah, jadi sini ya, paling munih ngajak lagi ya, ya, sabar, lah ya. Jangan juga lagi, nah, iya. Nah, lalu yung kerja si pinomangahay ya, lulun ya, naan ya, turun pa. Terus lagi terus. Nah, ya, cakap. Turun, kokin. Yang ngewa kali siasu pun bersiap bahasa. Ya, rajau. Rata ini dapat jauh aja. Karena bisa ke depan. Rata ini boleh jawab. Balik, mak tiga sudah. Ya. Ya, aduh, semangat nunggu timbang. Bab nak kami yang mulia. Sanda 3 digelik ketupat sehingga dicanangkan. Santika Putri, anak buah dan pengiran Raja Putra Negara Pungut Lamau, Juluk no, Angguman Ratu Palipopon. Dia Sri, anak buah pengiran Raja Putra Negara Pungut Lamau, Juluk no, Ratu Ulangan Palipopon. Ria,
anak buah Pangeran Raja Putra Negara Pukul Namo, Yunukno Sinan Putri Perkebun. Aurel, anak buah Pangeran Raja Putra Negara Pukul Namo, Yunukno Kemala Putri Perkebun. Akila, anak buah Pangeran Raja Putra Negara Pukul Namo, Yunukno Pelita Raja Perkebun. Halum Nada Almera, anak buah Pangeran Ratu Mampu Lama Nanggem Rajo Perkebun. Sapiah Naila Muzara, anak buah Pangeran Raja Sangun Pukul Lama Yulukno Rajo Ibuan Perkebun. Sipa Alhan Tina, anak buah Pangeran Raja Sangun Pukul Lama Rajo Perkebun. Siren Azizah Meja, anak buah Raja Sangun Pukul Lama dan Pian Rajo Perkebun. Sarah Zua Aruha Pian Aruha Ipa, anak buah Pangeran Sangun Rajo Pukul Lama Bahandri Rajo Perkebun. Falsafah Rumah Pangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat melanjutkan film Hikayat Si Kinci-Kinci. Mengapa kita mengambil syuting di rumah tua ini? Karena rumah tua ini telah berusia 300 tahun. Mudah-mudahan dengan dibuatnya film Hikayat Si Kinci-Kinci dapat memberikan edukasi dalam pelestarian budaya khususnya Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik. Sekarang malahan generasi yang lebih muda itu mulai banyak tertarik dengan budayanya sendiri maksudnya ya. Kemudian budaya leluhur, mempelajari, menarik sekali. Saya rasa sudah waktunya memang kita menyadari bahwa kita punya sendiri kebudayaan dan dibangun begitu panjang. Ya, mungkin 1-2 milenium ya, bukan hanya abad. Terbangunnya gagasan, ide, filosofi dalam kehidupan tradisional dari nenek moyang kita yang kita warisi. Saya sendiri mulai meneliti, katakanlah ingin mempelajari lebih jauh tentang rumah panggung ini mungkin sekitar tahun 80-an lah. Ketika saya sering pulang liburan dari Bandung dan melihat beberapa sangat menarik. Karena waktu itu saya baru kuliah dan belajar, ada juga pelajaran konstruksi kayu ya. Sangat menarik karena banyak hal yang justru tidak ada di dalam kuliah atau pelajaran, tapi ada di masyarakat. Tapi kemudian beberapa penelitian itu juga ternyata sangat terkait dengan pandangan hidup, terus pengetahuan lokal masyarakat yang akhirnya mewujudkan bangunan itu bukan semata-mata bangunan, tetapi di situ tersirat sejarah, nilai-nilai, dan juga keberhasilan di dalam teknologi yang dikembangkan. Karena kalau dilihat waktu itu saya masih menemukan rumah-rumah panggung yang umurnya mungkin lebih dari 1 abad atau 1,5 abad masih bertahan. Berarti teknologi atau sistem teknologi itu sudah menemukan
apa namanya, bentuknya yang mampu memanfaatkan keunggulan bahan dan teknologi. Barangkali kita kembali dulu ke yang paling awal lah ya. Kenapa muncul rumah panggung terutama di daerah tropis ya, di Indonesia atau termasuk di Lampung. Tentunya ini terkait dengan pengetahuan yang berkembang dari masyarakat pada masanya. Misalnya di tempat-tempat di lembah sungai besar di Afrika atau di Afrika Utara misalnya, mereka tidak punya lagi pohon. Mereka membangun rumah dengan tanah liat. Kemudian di masyarakat kita awalnya juga belum mengenal rumah kayu, tapi karena barangkali belum ada alat untuk menebang, mengolah kayu, masih katakanlah di gua-gua atau sangat primitif. Setelah ditemukannya alat yang bisa menebang pohon, mengolah kayu, pohon menjadi kayu yang menjadi bahan bangunan, berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan masyarakatnya sendiri. Katakanlah yang paling awal adalah rumah-rumah sederhana di Huma ya, di Umbul, dengan tiang 4, tiang 6, kemudian dinding pelupu, atap alang-alang atau nipa. Itu kan berarti pengetahuan masyarakat pada masa itu sudah mengenal pemanfaatan dari bahan-bahan dari alam sekitar. Nah, kemudian saya pikir ini masuknya teknologi. Saya melihat ini ada dua yang membawa teknologi baru dari luar. Yang pertama barangkali hubungan dengan Cina ya. Cina sudah punya, bukan hanya Cina, barangkali juga dari Dongson sudah mengenal alat-alat untuk menebang kayu atau mengolah kayu atau mengupas ya, tarah kalau dulu namanya itu, mengenal besi. Nah ini saya tidak tahu persis apakah itu 1000 tahun yang lalu atau berapa abad yang lalu. Tapi kayu kemudian, pohon kemudian bisa diolah. Dan saya melihat ada hubungannya dengan perkembangan ekonomi ya, besar sekali. Dan saya lihat dan saya yakin itu mulai dari tiang sampai ke rangka atap itu berasal dari satu pohon. Itu yang saya maksud. Dia mungkin cukup menebang satu pohon merbau saja, maka sudah terbangun mulai dari tiang sampai ke atap. Ya. Nah itu yang saya masih mendengar aturan zaman dulu. Kalau seseorang ingin membangun rumah, dia minta izin sama kepala kampung atau kampung, dia cukup menebang 1-2 pohon saja. Nah, memang 1-2 pohon yang dimaksud itu yang diameternya 2 meter lebih ya. Dan itu biasanya 1 tahun dia mengolahnya. Karena mengangkut dari hutan ke kampung itu nggak main-main, perlu kerbau dan sebagainya. Sampai tahun 60-an masih ada yang dibangun. Tapi sesudah itu sudah banyak berganti ke bahan-bahan baru atau rumah lama digantikan dengan bahan baru, bata atau batu, yang memang kemudian sebagian menggeser filosofinya. Filosofi atau pemaknaan ya, atau fungsi sosial katakanlah, itu ada beberapa ritual ya. Saya ingat waktu penelitian di Belambangan Pagar tahun 80-an, itu masih ada ritual di dalam memulai satu pembangunan. Rumah-rumah itu dibangun tentunya, katakan rumah-rumah di dalam sebuah kampung itu dibangun, ada unsur utama yang pasti dipikirkan oleh masyarakat kampung itu. Pertama adalah keamanan. Keamanan kampung, baik serangan terhadap
gangguan luar, ada perampok, ada pencuri, atau mungkin dulu masih ada perselisihan antar kampung gitu, maka dia perlu berkelompok tentunya. Dan saya perhatikan kelompok ini harus dalam satu pandangan untuk kelihatan. Kalau dia sudah lewat belokan itu sudah lain kampung. Kemudian, nah karena kebiasaan kita di sepanjang sungai, karena itu kita dalam satu sungai pun kalau dia sudah agak jauh, langsung dia menjadi satu kampung baru. Karena itu kita tahu ada kota Bumi Udi, ada kota Bumi Ilir. Itu karena kalau dia sudah jauh itu sudahlah bikin kampung sendiri, ada kepala kampung sendiri dan sebagainya. Dalam satu kampung, kalau sungainya agak lurus, itu bisa sampai 100 rumah bisa. Kalau dia 2 jalur atau 70 rumah. Tapi rata-rata paling sedikit sekitar 23 rumah dalam satu kampung. Nah, kemudian bagaimana fungsi ruang? Pertama, ya dulu tidak perlu pagar, setiap rumah berdekatan. Karena itu mungkin tadinya adalah adik, anak, atau keponakan, ya, atau ipar gitu ya. Jadi dalam satu kampung itu masih ada hubungan. Saya hampir tidak berani melanggar itu, misalnya hitungan anak tangga. Ada hitungan namanya ijan, ijun, cakak turun, ijan, ijun, cakak turun. Dia berhenti di ijan atau ijun, nggak boleh dia turun. Pasti tidak bagus tetangga. Nah, apakah cukup begitu? Bisa juga iya, karena itu sudah menjadi dari pengalaman ya. Nah, pengetahuan itu saya bandingkan dengan pengetahuan modern tentang tangga. Misalnya tinggi tangga, nah tangga itu standar 17 cm, lebar 17 cm. Dan itu kalau dihitung dengan tinggi rumah, itu tidak berjauhan. Jadi ilmu lama itu, kalau belum ada ilmu baru, nah itu jangan mohon maaf, jangan coba-coba itu tidak diikuti. Jadi soal tangga saya lebih cenderung hitungannya harus benar. Kalau enggak, nanti banyak yang jatuh. Karena dia tidak sesuai dengan langkah, kemudian terlalu tinggi dan sebagainya. Ada yang berbalik marah, ada yang berbalik
salah, namun yang salah deh, namun yang sumpah badai boleh godemu. Adik berani sumpah, adik berani sumpah badai boleh godemu. Telah berpisah, kapannya ngening kundeu. Berpisah, kapannya ngening kundeu. Namun ini yang salah, namun ini yang salah, namun ini yang salah, walau yang lain jodoh. Salah, namun yang salah, walau gak lain jodoh. Ketahuanku saya salah, maafnya dan mau nikah. Saya salah, maafnya dan mau nikah. Ikawan kamu nikah, ikawan kamu nikah deh, ikawan kamu nikah, nyanyi reno arestu. Ikawan kamu nikah, ikawan kamu nikah, nyanyi reno arestu. Buat sejarah tenaya badan diri, sejarah tenaya badan diri. Sampai dijauhkan kisah, sampai dijauhkan kisah, sampai dijauhkan kisah.